Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Komalasari dari kelas TI NSC 202501, Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur data yang diampu oleh Ibu Fauziah S. Komenkom. Dan juga pada video ini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya susun yang menerapkan 5 materi dalam struktur data, yaitu pointer, QQ, linked list, tree, dan juga graph. Kelima materi ini saya buat dalam satu studi kasus, yaitu mengenai pendataan hewan dan juga antrian pemeriksaan hewan. Langsung saja ke programnya. Di sini saya juga menggunakan struk hewan, di mana berfungsi untuk menyimpan informasi dari setiap hewan yang berisi ID, nama, dan juga jenis hewannya. Kemudian yang selanjutnya adalah implementasi linked list, di mana linked list ini digunakan untuk menyimpan data secara dinamis. Di sini ada data untuk menyimpan data hewan, kemudian ini untuk menunjuk kepada pointer di node berikutnya. Dan ini untuk penunjuk kepada node yang pertama. Kemudian ada fungsi tambah hewan yang digunakan untuk menambahkan data hewan ke dalam linked list. New node digunakan untuk membuat node baru. Kemudian ini fungsi jika list kosong, dan jika ingin mencari node terakhir. Kemudian ini jika menambahkan node di akhir. Untuk menampilkan seluruh data hewan, kita menggunakan ini. Jika belum ada data hewan, maka akan muncul pesan seperti ini. Dan jika data hewannya sudah ada, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian yang kedua ada implementasi pointer. Pointer di sini digunakan untuk menampilkan nama dan alamat memori hewan pertama yang dimasukkan. Ini digunakan untuk menunjuk pointer nama hewan yang pertama. Kemudian yang selanjutnya ada implementasi QQ. QQ di sini digunakan untuk antrian pemeriksaan hewan, di mana front merupakan posisi di depan, rear posisi di belakang, dan ini merupakan array untuk menyimpan datanya. Kemudian ada Q kosong digunakan untuk mengecek apakah antrian tersebut kosong. Kemudian Q penuh digunakan untuk mengecek apakah antrian tersebut penuh. Dan NQ digunakan untuk menambahkan hewan ke antrian. Ini digunakan jika antrian masih kosong. Dan ini digunakan untuk menambahkan data hewan ke belakang antrian. Dan fungsi DQ digunakan untuk melayani hewan yang berada di depan antrian atau di antrian paling depan. Kemudian, jika hanya ada satu data, maka akan langsung menampilkan sedang diperiksa. Kemudian ini untuk menggeser front. Kemudian tampil Q digunakan untuk menampilkan isi antrian dari pemeriksaan. Selanjutnya ada implementasi tree. Di sini menggunakan binary search tree, di mana mengurutkan ID hewan berdasarkan yang terbesar. Ini untuk di bagian kiri, ini untuk di bagian kanan. Buat node digunakan untuk membuat node baru pada tree. Selanjutnya, di sini akan dimasukkan ID ke binary search tree. Jika tree kosong, kemudian jika ID lebih kecil, maka akan masuk ke arah kiri. Dan jika ID-nya lebih besar, maka dia akan masuk ke arah kanan. Kemudian fungsi ini digunakan untuk menampilkan ID secara terurut.
posisi kanan kiri berdasarkan yang ini. Selanjutnya ada implementasi graph. Implementasi graph di sini digunakan untuk menunjukkan hubungan antar kandang hewan. Di sini terdapat arai kandang yang berisi 5, yaitu mamalia, burung, reptil, primata, dan akuatik. Kemudian di sini juga dibuat ada matriks hubungan antar kandang. Jika 1 atau bernilai 1 itu berarti terhubung, dan jika 0 berarti tidak terhubung. Kemudian tampil graf digunakan untuk menampilkan hubungan antar kandang berdasarkan ini, matriks hubungan antar kandang. Kemudian ada main program atau program utama yang digunakan untuk menampilkan menu dan menjalankan fitur atau menu yang kita pilih. Di sini terdapat 9 pilihan, yaitu menampilkan data hewan, menambahkan data hewan, menampilkan data hewan, memasukkan ke antrian pemeriksaan, melayani antrian, kemudian menampilkan antrian, menampilkan ID terurut menggunakan tree, kemudian menampilkan pointer, dan yang terakhir menampilkan graf kandang. Pada program utama atau main program di sini menggunakan do while, di mana program akan berjalan terus-menerus selama pengguna tidak memilih keluar atau memilih menu keluar. Jadi pada case 1 yaitu ada tambah data hewan sesuai dengan menu yang tadi. Kemudian yang kedua menampilkan data hewan menggunakan fungsi ini. Yang ketiga memasukkan ID pemeriksaan. Kita akan diminta memasukkan ID hewan. Dan ini jika ID-nya tidak ditemukan. Kemudian yang keempat yaitu memproses antrian pemeriksaan berdasarkan ID yang telah dimasukkan sebelumnya. Kemudian ini hasil antrian berdasarkan ini. Kemudian yang keenam ada ID terurut menggunakan tree. Yang ketujuh ada menampilkan pointer. Yang kedelapan menampilkan graph. Dan yang terakhir yaitu keluar, akan menampilkan program selesai. Dan jika memilih selain dari itu, maka akan memunculkan pesan seperti ini. Kita lanjut, kita coba run program ini. Jika program di run akan memunculkan tampilan seperti ini. Berdasarkan main program atau main program yang tadi sudah dijelaskan. Di sini kita memilih menu yang pertama yaitu menambahkan data hewan, masukkan ID hewan, nama hewannya, dan jenis hewannya. Dan kita tambahkan lagi data hewannya, ID hewannya, tambahkan lagi satu data hewan. Nama hewannya, di sini kita sudah memasukkan 3 data hewan, yaitu singa, ular, dan juga burung elang. Selanjutnya kita akan menampilkan datanya. Nah, ini data hewan yang sudah kita masukkan. Dan kita pilih menu nomor 3, dimana kita memasukkan ke antrian pemeriksaan. Misalkan kita akan melakukan pemeriksaan pada hewan
maka akan memunculkan tulisan ular masuk ke dalam antrian pemeriksaan karena yang memiliki ID 004 atau 4 itu merupakan ular. Selanjutnya, kita akan pilih nomor 4 di mana antrian akan dilayani, akan memunculkan ular sedang diperiksa. Dan kita misalkan pilih nomor 5. Di nomor 5 akan memunculkan antrian kosong karena sebelumnya ular itu sudah diperiksa, jadi antrian dalam pemeriksaan itu kosong. Kemudian kita pilih nomor 6. Itu menampilkan ID secara terurut. Jadi hewan yang terurut yaitu 1, 2, 4. Berdasarkan ini. Kemudian kita pilih menu nomor 7. Nomor 7 itu akan memunculkan nama hewan pertama dan juga alamat memori dari hewan tersebut. Kita pilih nomor 8, yaitu menampilkan graf dari kandang. Di mana menampilkan hubungan antar kandang, yaitu mamalia berhubungan dengan burung dan reptil, kemudian burung berhubungan dengan kandang mamalia dan juga primata, terus kandang reptil berhubungan dengan mamalia, primata, dan juga akuatik. Untuk primata berhubungan dengan burung, reptil, dan juga akuatik. Untuk akuatik yaitu berhubungan dengan reptil dan primata. Ini berdasarkan yang dimasukkan dalam program tersebut, yang jika bernilai 1 maka memiliki hubungan, dan jika 0 tidak memiliki hubungan antar kandangnya. Kemudian menu yang terakhir yaitu kita akan keluar dari program ini. Akan menampilkan program selesai dijalankan. Program selesai dijalankan. Kesimpulannya, program yang telah saya susun mengenai sistem pendataan hewan dan juga antrian pemeriksaan hewan telah berhasil menerapkan 5 materi dalam struktur data, dan juga keseluruhan program dapat berjalan atau berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan kode yang telah disusun. Sekian penyampaian materi dari saya atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.